faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 1. Faktor iklim, seperti suhu, sinar matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. 2. Faktor edafik, seperti tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. 3. Faktor fisiografis, seperti ketinggian wilayah, bentuk lahan. 4. Faktor biotik. Secara garis besar, ada faktor abiotik dan biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Apa saja faktor abiotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktor abiotik sesuai namanya merupakan faktor yang bukan merupakan makhluk hidup, misalnya seperti iklim, tanah, dan keadaan geologis lainnya. Sedangkan faktor biotik adalah faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup, misalnya seperti aktivitas manusia. Garis Weber dan Wallace. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Secara umum, fauna di Indonesia tersebar ke dalam 3 wilayah, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Garis Weber adalah garis batas yang memisahkan wilayah fauna tipe peralihan dengan tipe australis. Untuk lebih jelasnya, simak jenis-jenis hewan yang masuk ke dalam 3 wilayah pembandingan berdasarkan garis pemisah Wallace dan Weber. Pembagian wilayah fauna menurut garis Wallace dan Weber beserta jenis hewannya. 1. Fauna Indonesia bagian barat, tipe asiatis. Wilayah fauna Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis hewannya meliputi mamalia, misalnya gajah, harimau, badak, tapir, rusa, beruang, banteng, kerbau, monyet, dan lain-lain. 2. Fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Contoh hewannya mamalia, misalnya anoa, babi, rusa, kuskus, monyet hitam, tersisus, kuda, sapi, dan banteng. 3. Fauna Indonesia bagian timur, tipe australis. Wilayah fauna Indonesia bagian timur meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewannya mamalia seperti kanguru, kuskus, dan kanguru pohon. Reptil misalnya buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Pengertian garis Wallace. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi dari fauna Asia dengan Australia, di mana garis ini dimulai dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, Laut Sulawesi hingga Kepulauan Sangihe. Mengapa dinamakan garis Wallace? Karena konsep ini diteliti oleh Alfred Russel yang merupakan ilmuwan asal Inggris yang melakukan riset dari tahun 1954 hingga 1962. Sehingga daerah di bagian barat yang berada di garis Wallace ini dapat ditemukan flora dan fauna asiatis. Di lain sisi, daerah di bagian timur yang berada di garis Wallace ini dapat ditemukan flora dan fauna peralihan atau Wallace. Flora dan fauna endemik Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Iklim serta letak geografis Indonesia memengaruhi pembentukan karakter flora dan maupun fauna yang endemik. Fauna endemik adalah satwa yang keberadaannya hanya dapat ditentukan di satu wilayah tertentu. Karena memiliki habitat terbatas, satwa-satwa endemik kerap langka sehingga harus dilindungi. Mengutip Lama Flora Fauna, setidaknya ada 300.000 jenis satwa liar atau 17% dari populasi satwa di dunia ada di Indonesia, dan banyak 45% jenis ikan hidup perairan di Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki ratusan jenis mamalia terlengkap. Meski demikian, ancaman kepunahan terhadap para satwa endemik ini perlu diwaspadai pasal aktivitas manusia seperti perluasan lahan dan penebangan hutan akan mengakibatkan berkurang dan rusaknya habitat mereka di hutan. Untuk itu, sangat diperlukan peningkatan usaha pelestarian dan perlindungan terhadap satwa liar dan endemik. 1. Contoh fauna endemik Indonesia bagian barat. A. Kucing merah Pardofelis badia. Kucing merah merupakan satwa liar endemik dari Pulau Kalimantan. Satwa ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada kucing emas asli. Bulunya berwarna coklat terang dan lebih pucat di bagian bawah tubuhnya. Bulu kaki dan ekornya pun berwarna agak pucat dan merah. Kucing merah memiliki ekor yang panjang dan memiliki di ujungnya. Sekitar fisik satwa ini memiliki panjang bervariasi berkisar antara 49,5 hingga 67 cm. Panjang ekornya 30 hingga 40,3 cm. Kucing ini memiliki berat 3-4 kg saat dewasa. B. Owa Jawa atau Hylobates molossus. Owa Jawa merupakan satwa jenis primata yang masuk ke dalam suku Hylobates. Populasi owa Jawa saat ini tersisa antara 1.000 sampai 2.000 ekor saja. Owa Jawa terbesar
secara terbatas di daerah Jawa Barat. Satwa ini hidup dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Aktivitasnya sehari adalah berayun dan berpindah di antara dahan ranting di tanjuk pohon yang tinggi. Tubuh owa jauh berabu-abu dengan sisi atas kepalanya berwarna lebih gelap serta memiliki wajah kehitaman. C. Landak Jawa. Landak Jawa banyak ditemukan di daerah hutan, dataran rendah, kaki bukit, dan area pertanian. D. Kelinci Sumatera. Kelinci liar ini hanya dapat ditemukan di hutan tropis di pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Indonesia. Umumnya kelinci Sumatera ini tinggal di hutan dengan ketinggian 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. E. Tapir. Tapir merupakan bintang herbivora. Tapir memakan daun-daun muda yang sepanjang hutan atau pinggiran sungai. 2. Contoh fauna endemik Indonesia bagian tengah. A. Komodo. Komodo merupakan reptil terbesar di dunia dengan panjang tubuh rata-rata mencapai ukuran 3 meter dan berat 70 kg. B. Landak Bali atau Leopard rothschildi. Burung pengicau berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 25 cm ini termasuk dalam suku Suturidae sesuai dengan namanya jalak Bali. Cuma ditentukan di daratan hutan bagian pulau Indonesia. C. Kera hitam Sulawesi atau maca maura. Kera hitam Sulawesi adalah salah satu primata endemik Indonesia. Kera jenis ini dapat di Pulau Sulawesi. D. Yaki pantat merah. Monyet ini merupakan salah satu satwa endemik dari Sulawesi. D. Seridit sagiye atau Lacirius sampani. Seridit sagiye memiliki panjang 12 sampai 13,5 cm. Burung ini merupakan satwa endemik dari Pulau Sagihe yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. E. Anoa adalah hewan khas dari Sulawesi. Anoa terbagi menjadi dua spesies, yaitu anoa pegunungan atau Bubalus jurasi dan anoa daratan rendah atau Bubalus depressinois. 3. Contoh fauna endemik bagian timur. A. Nokdia atau Staphylococcus brugini. Satwa endemik ini hanya ada di wilayah Papua. Dia termasuk dalam subkelas Monotremata atau hewan yang menyusui dan bertelur. Habitat satwa ini adalah di hutan tinggi berlumut. Nokdia memiliki mulut yang tidak bergigi, berbentuk tabung dan berlidah panjang seperti sikat dan berperekat. B. Cendrawasih merah atau Paradisea rubra. Cendrawasih merah ini memiliki tubuh yang berukuran sedang dengan panjang sekitar 33 cm. Burung ini termasuk dalam marga Paradisea. Pemanfaatan keanekaragaman hayati. Manfaat dari keanekaragaman hayati pada bidang ekologi berupa paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim. Paru-paru dunia dapat diartikan sebagai sumber oksigen yang ada di bumi, yang dimana sumber oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. 1. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik. Keanekaragaman hayati pada tingkat gen atau genetik dapat terjadi pada setiap makhluk hidup, terutama manusia. Setiap gen yang ada di planet bumi hanya memiliki oleh satu makhluk hidup atau satu individu saja. Gen adalah kromosom yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang bisa membentuk suatu ciri atau sifat makhluk hidup. Gen yang ada dapat setiap makhluk hidup di dunia pastinya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Biasanya gen berasal dari orang tua yang diturunkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, tidak ada individu yang memiliki gen yang sama. Bahkan sekalipun individu satu dengan individu lainnya memiliki gen yang sama, tetapi susunan dari gen tersebut tidak sama. 1. Pada tumbuhan. A. Padi atau Orza sativa. Pada gen padi ini terdapat beberapa varietas seperti padi Ciherang, padi Rojolele, padi Ciliwung, dan lain-lain. Jika dilihat dari sisi berasnya, varietas padi mempunyai rasa, bentuk, dan tekstur beras yang berbeda-beda. B. Mangga atau Mangifera indica. Pada gen mangga terdapat beberapa varietas seperti mangga Indramayu, mangga Manalagi, mangga Arum Manis, dan lain-lain. Dari sisi buahnya, varietas mangga memiliki rasa dan bentuk yang berbeda-beda. C. Durian atau Durio zabetinus. Pada gen durian terdapat beberapa varietas seperti durian petruk, durian mothong, durian bawor, dan lain-lain. Jika kita lihat dari sisi buahnya, varietas buah durian memiliki rasa dan bentuknya masing-masing. 2. Padi hewan. A. Kucing Felis catus. Kucing memiliki beberapa jenis, yaitu kucing Persia, kucing Anggora, kucing Savana, kucing Siberia, dan masih banyak lagi. B. Ayam atau Gallus domesticus. Gen ayam mempunyai beberapa jenis seperti ayam bangkok, ayam kate, ayam kampung, ayam cemaning, dan lain-lain. C. Anjing atau Canis familiaris. Ada banyak jenis anjing, yaitu anjing bulldog, anjing Hus, Siberia, anjing pudel, anjing greyhound, dan masih banyak lagi. 3. Pada manusia. Keanekaragaman pada manusia dapat kita lihat melalui ukuran tubuh, warna mata, warna kulit, dan bentuk rambut.
Kesimpulan, keanekaragaman hayati yang ada di bumi sangat banyak sehingga ekosistem yang terbentuk sangat banyak juga. Maka dari itu, untuk memudahkannya, ekosistem dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Keanekaragaman hayati harus kita jaga supaya tidak terjadi kepunahan flora dan fauna. Adanya kepunahan flora dan fauna akan merusak suatu ekosistem. Konsep pelindungan flora dan fauna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi adalah pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikan. Berdasarkan definisi tersebut, flora dan fauna dikonvertasi menjadi dua, yaitu konservasi ex situ, konservasi yang dilakukan di alam habitatnya, dan yang kedua konservasi institusi. Konservasi yang dilakukan karena flora dan fauna terancam punah dikarenakan serangan predator dan semacamnya. Ini adalah pelindungan flora dan fauna secara konsep.